Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matiana Wardani dari kelas PKMIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang hierarki kebutuhan Maslow. Maslow itu siapa sih? Abraham Harold Maslow itu nama lengkapnya. Dia dilahirkan di Brooklyn, New York pada tanggal 1 April 1908. Nah, Maslow ini anak sulung dari 7 bersaudara yang dilahirkan oleh orang imigran Yahudi Rusia. Nah, ia itu awalnya kuliah di jurusan hukum, tapi lama-lama dia itu memilih untuk mempelajari psikologi dan lulus dari Universitas Wisconsin. Nah, Maslow ini menjadi pelopor aliran humanistik psikologi yang terbentuk pada sekitar tahun 1950 sampai 1960-an. Nah, Maslow ini menjadi profesor di Universitas Brandeis dari tahun 1951 sampai 1969. Nah, dia itu menjabat sebagai ketua departemen psikologi di sana itu selama 10 tahun. Nah, dia itu meninggal pada usia 62 tahun pada tanggal 8 Juni 1970 di California. Nah, inti dari teorinya Maslow ini tuh tentang teori motivasi manusia, kayak gimana variasi kebutuhan manusia itu dipandang tersusun dalam berbentuk hierarki atau jenjang, berarti menyusun seperti ini. Nah, tingkat kebutuhan paling rendah itu ada kebutuhan fisiologis, dan tingkat yang paling tinggi adalah kebutuhan perwujudan diri atau self actualization needs. Adapun hierarki lainnya seperti kebutuhan fisiologis atau dasar, yang kedua kebutuhan akan rasa aman, ketiga kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, keempat kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Nah, setiap jenjang kebutuhan dapat dipenuhi hanya jenjang sebelumnya telah atau relatif. Nah, menyajikan secara ringkas, 4 jenjang itu ada basic need atau deficiency need, dan 1 jenjang meta needs atau grow up need. Nah, tadi kan sudah dibagi dua, ada meta needs sama basic needs. Yang termasuk di meta needs itu cuma ada 1, yaitu self actualization needs atau termasuk di basic needs ada 4. Yang pertama existence needs, yang kedua love needs atau belonging needs, yang ketiga safety needs, yang keempat dan yang terakhir ini adalah psychological needs. Nah, prosentasi pemenuhan kebutuhan itu yang pertama itu ada fisiologis. Prosentase mencapai kepuasannya itu 85%, keamanan 70%, dicintai dan mencintai 50%, self esteem 40%, dan yang terakhir aktualisasi diri 10%. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebutuhan fisiologis. Nah, umumnya kebutuhan fisiologis ini bersifat neostatik atau usaha menjaga keseimbangan unsur-unsur fisik seperti makan, minum, gula, garam, protein, serta kebutuhan istirahat dan seks. Nah, kebutuhan fisiologis ini sangat kuat dalam keadaan absolut atau kelaparan dan kehausan. Semua kebutuhan lain itu akan ditinggalkan dan orang mencurahkan semua kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan atau safety. Nah, jenis kebutuhan yang kedua ini berhubungan dengan jaminan keamanan, stabilitas, perlindungan, struktur, keteraturan, situasi yang bisa diperkirakan, bebas dari rasa takut, cemas, dan sebagainya. Nah, karena adanya kebutuhan ini, maka manusia itu membuat peraturan, undang-undang, kayak mengembangkan kepercayaan, membuat sistem, asuransi, pensiun, dan lain-lainnya. Sama halnya dengan basic needs. Kalau safety need ini terlalu lama dan terlalu banyak tidak dipenuhinya, maka pandangan seseorang tentang dunianya bisa terpengaruh pada gilirannya. Perilaku ini akan cenderung ke arah yang makin negatif. Yang ketiga ada kebutuhan dimiliki dan dicintai atau belonging and love. Nah, setelah kebutuhan dasar dari rasa aman relatif dipenuhi, maka akan timbul kebutuhan untuk dimiliki atau dicintai. Setiap orang itu ingin memiliki hubungan yang sangat hangat dan akrab, bahkan mesra dengan orang lain, seperti itu. Ia ingin mencintai dan dicintai. Setiap orang ingin setia kawan dan butuh kesetia kawanan. Nah, ada 2 cinta di sini. Yang pertama adalah defisiensi atau the love, dan being atau be love. Nah, kebutuhan cinta karena kekurangan itu adalah the love. Maksudnya, orang mencinta sesuatu yang tidak dimilikinya seperti harga diri,
seks, atau seseorang yang membuat dirinya menjadi tidak sendirian, misalnya seperti kayak orang pacaran, terus hidup bersama atau berkeluarga, dan tidak kayak orang yang nggak mau hidup sendirian seperti itu. Kalau yang the love itu cinta yang mementingkan diri sendiri, yang memperoleh daripada memberi, berarti lebih banyak memperolehnya daripada memberikan seseorang. Nah, beloved ini didasarkan pada penilaian mengenai orang lain apa adanya, tapi keinginan mengubah atau memanfaatkan orang itu. Cinta yang tidak berniat memiliki, tidak mempengaruhi, dan terutama bertujuan untuk memberi orang lain gambaran positif, penerimaan diri, dan perasaan dicintai, yang membuka kesempatan orang itu untuk berkembang. Jadi, beloved ini tuh lebih ingin memperoleh daripada memberi ke orang lain, seperti itu. Nah, yang keempat ada kebutuhan harga diri atau self-esteem. Nah, kebutuhan ini, ketika kebutuhan dimiliki dan mencintai sudah terpuaskan, maka kebutuhan motivasinya akan melemah diganti dengan motivasi harga diri. Nah, motivasi harga diri itu ada dua. Yang pertama menghargai diri sendiri atau self-respect. Nah, kebutuhan kekuatan, penguasaan, kompetensi, prestasi, kepercayaan diri, kemandirian, dan kebebasan. Yang kedua, mendapatkan penghargaan dari orang lain atau respect from other. Nah, kebutuhan prestise, kebutuhan penghargaan dari orang lain, status, ketenaran, dominasi, menjadi orang penting, kehormatan, diterima, dan diapresiasi. Nah, orang itu membutuhkan pengetahuan bahwa dirinya dikenal dengan baik dan dinilai dengan baik oleh orang lain. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Akhirnya, sesudah semua kebutuhan dasar terpenuhi, muncullah kebutuhan meta atau kebutuhan aktualisasi diri ini. Nah, kebutuhan ini menjadi sesuatu yang orang itu mampu mewujudkannya secara maksimal seluruh bakat dan kemampuan potensinya. Nah, aktualisasi diri itu keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan diri sendiri atau self-fulfillment. Nah, untuk menyadari semua potensi dirinya itu menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dapat untuk menjadi kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi. Kebutuhan aktualisasi itu ada 17. Yang pertama itu adalah kebenaran, yang kedua keindahan atau kecantikan, selanjutnya dikotomi atau transendensi, yang keempat keunikan, keniscayaan, keadilan, kesederhanaan, kebaikan, keseluruhan atau kesatuan, berkehidupan, berproses, berubah tetapi tetap pada esensinya, kesempurnaan, penyelesaian, keteraturan, dan kekayaan, banyak variasi, majemuk, tidak ada yang tersembunyi, semua sama pentingnya. Terus tanpa susah payah, santai tidak tegang, bermain, terus mencukupi diri sendiri. Nah, jika berbagai meta kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi metapatologi seperti apatisme, kebosanan, putus asa, tidak punya rasa humor lagi, atau keterasingan, mementingkan diri sendiri, kehilangan selera, dan sebagainya. Maka semua unsur-unsur 17 itu harus terpenuhi semua. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.